Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Jemaah martur, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan. Ya, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan setiap keadaan kita. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun keadaan kita, maka hendaklah yang terlontar dari lisan kita adalah memuji Allah. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman itu, karena sesungguhnya keadaan mereka semuanya adalah kebaikan. Lalu Nabi merinci, apa kata Nabi? Apa maksud Nabi semuanya kebaikan itu? Beliau katakan, in asabathu syarra syakara fakana khairul lah. Ketika dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan hatinya, dia bersyukur kepada Allah. Ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang terbaik untuknya saat itu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Sebaliknya, ketika dia ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya, dia bersabar. Dan itu yang terbaik untuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurna semua amalan-amalan saleh. Dan ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Allah mudahkan perjalanan kita dari tanah air sampai menginjakkan kaki di kota Madinah, lalu dilanjutkan ke kota Mekah, dan kita sebentar lagi akan kembali ke tanah air. Sahan? Maaf Bu, piring ibu-ibu tadi sebelah mana ya? Piringnya nampan. Izin. Masih ada makanannya, Ustaz. Oh, masih ada makanannya? Saya Oh, nggak apa-apa sih. Ini taruh. Yang satu lagi di mana? cucian piring. Oh, cucian piring. Ada san fi baqi? Wala kali hena ya? Syukran. Tes. Baik, Bapak Ibu, insya Allah ini tidak akan lama ya. Mudah-mudahan hanya sampai menjelang kita berangkat ke bandara. Nggak tidur jadi marah ntar ya. Baik, insya Allah kita akan coba untuk mempersingkat ya, karena kita butuh istirahat tentunya untuk menjelang keberangkatan kita ke tanah air. Ya, namun dari perjalanan ini kita bisa memetik hikmah ya. Perjalanan ini saja ya, dari tanah air. Kita kan aslinya dari tanah air ya, dari Indonesia. Lalu kita safar pergi ke Arab Saudi ya, dengan perjalanan yang cukup panjang, yang cukup melelahkan. Ya, lalu kita lanjutkan kembali ya, landing di Jeddah, lalu ke Madinah, lalu ke Mekah, kembali lagi ke Jeddah, kembali lagi ke kampung halaman kita, ke Indonesia. Seperti itulah kehidupan kita ya Bapak Ibu, jemaah martur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung halaman kita sebenarnya adalah surga. Ya, lalu terjadilah apa yang telah terjadi. Nabi Adam alaihissalam ya, dan ibunda Hawa tergoda oleh godaan iblis laknatullah alaih untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa diturunkan ke dunia, dan
kehidupan kita di dunia ini adalah tempat persinggahan sementara. Tempat persinggahan sementara, bukan di sini tempat kita. Ini adalah tempat yang kita hidup di dalamnya hanya dengan hitungan jari. Ya, bahkan dalam hitungan jam nanti pada hari kiamat. Nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang berapa lama engkau tinggal di dunia. Ya, maka orang-orang kafir menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qalu labisna yauman au ba'da yaum. Kami hanya hidup di dunia ini satu hari atau setengah hari. Ini menandakan betapa pendeknya kehidupan kita di dunia dibandingkan nanti perjalanan yang sangat panjang yang akan kita hadapi pada hari kiamat. Nabi sendiri pernah mengatakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu hanya antara rentang waktu 60 sampai 70 tahun. Itu umur rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebentar lagi Bapak Ibu kita akan meninggalkan tempat persinggahan ini selayaknya orang yang sedang safar, yang sedang singgah. Apa yang harus menjadi fokusnya? Yang menjadi fokusnya adalah bagaimana dia bisa mengumpulkan bekal secukupnya. Kalau bisa berlebih. Untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanannya yang panjang. Untuk melanjutkan perjalanan yang sangat panjang. Itu idealnya tempat singgah. Tapi banyak orang yang terlena di tempat singgah. Ya, dia lupa ternyata itu hanya sekedar tempat singgahnya. Dia menyangka itu adalah tujuan akhirnya, padahal itu adalah tempat persinggahannya sementara yang akan dia tinggalkan, dan dia akan melanjutkan perjalanan yang sangat panjang untuk menuju kampung akhirat, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai ya ketika berada di tempat singgah dia salah prioritas. Ketika salah prioritas, tidak cukup bekal, maka bagaimana dia akan sampai ke tujuan akhirnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan kita di akhirat Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat jemaah martur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dimulai dengan hari terjadinya hari kiamat, tapi dimulai dengan wafatnya kita, dengan berpisahnya nyawa kita dari jasad kita. Ya, dengan berpisahnya nyawa dari jasad kita, maka mulailah kehidupan akhirat kita, kehidupan yang sangat panjang yang kita tidak tahu berapa lamanya. Ya, kita akan menjalankan kehidupan akhirat ini sampai nanti nasib kita ditentukan oleh Allah melalui amalan kita selama di tempat singgah kita. Apakah kita akan kembali pulang kampung ke surga Allah, atau malah kita tercampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Makanya setiap kali sahabat Utsman bin Affan ketika melewati kuburan, beliau menangis sejadi-jadinya. Ditanyakan oleh para sahabat Utsman pada saat itu, murid-muridnya bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, lima tabki, wahai Utsman, kenapa engkau begitu menangis ketika engkau melewati kuburan? Dan engkau tidak semenangis ini ketika engkau menceritakan tentang surga dan neraka?" Apa jawaban daripada Utsman? Beliau katakan apa? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama di akhirat. Ya, perjalanan pertama kita di akhirat adalah kuburan. Barang siapa yang selamat darinya, kata Utsman, maka perjalanannya berikutnya adalah perjalanan yang mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, di alam barzakhnya, karena kita akan tinggal di alam barzakh dalam waktu yang sangat panjang, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, yaitu di belakang kehidupan dunia kita ada barzakh, yaitu alam yang memisahkan antara kehidupan kita di dunia sampai nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tinggal di alam barzakh sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti kalian kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berapa lama? Wallahu a'lam. Ada yang sudah meninggal 2000 tahun yang lalu masih berada di alam barzakh sampai detik hari ini. Ada yang sudah 3000 tahun yang lalu meninggal sampai detik hari ini masih berada di alam barzakh. Makanya Utsman katakan kalau orang tidak selamat di alam barzakhnya,
dia tidak selamat daripada fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur adalah ujian yang akan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir. Ujian yang hari ini kalau kita ditanyakan, kita bisa menjawabnya. Itu apa? Man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini hari ini anak TK bisa jawab.